Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara perkenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Salam tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anak, hari ini kalian masuk semua? Alhamdulillah semua masuk, berarti semua sehat. Itu yang paling penting di masa pandemi ini. Anak-anak yang berbahagia, perkenalkan dulu, nama ibu adalah Sukorini Kingkin Pinandoyo, mengajar IPS di SMP Salam ini. Pada kesempatan ini, ibu ingin menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi. Sudah siap? Siapkan alat tulis dan folio karena di akhir nanti akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Semangat ya! Maju terus, pantang mundur, sukses, sukses, yes! Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, COVID-19 sudah 1 tahun lebih tidak asing di telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa, tetapi akhirnya menjadi pandemi. Sudah banyak korban jiwa yang meninggal dunia karena pandemi ini. Karena itu, yuk kita pelajari terlebih dahulu tentang COVID-19. Coba kalian perhatikan gambar di slide. Ada gambar virus COVID-19, ada orang yang memakai masker, ada orang yang mencuci tangan, dan ada 2 anak yang sudah memakai masker tetapi tetap menjaga jarak. Gambar selanjutnya ada 4 orang anak yang mengalami penyakit yang berbeda. Ada yang demam panas tinggi, ada yang batuk, ada yang flu, dan ada yang sesak nafas. Anak-anak, coba perhatikan foto 4 kegiatan yang berbeda ini. Yang pertama, seorang dokter yang memeriksa anak yang sedang sakit. Yang kedua, seorang petugas yang sedang melakukan swab kepada seorang anak. Yang ketiga, seorang bapak yang baru melakukan isoman atau isolasi mandiri dan ditengok keluarganya, tetapi hanya boleh dari luar rumah. Yang keempat, seorang anak yang sedang divaksin oleh seorang dokter. Anak-anak, dari gambar itu, apakah ada kegiatan yang menyenangkan? Tidak ada, bukan? Karena semua itu adalah ulah si COVID yang sangat menyakitkan. Apakah kalian mau? Tentunya tidak. Karena itu, topik pembelajaran pagi ini adalah pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dari pembelajaran ini, anak bisa menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari COVID-19. Anak-anak, apa toh 5M itu? Tentunya kalian sudah paham toh? Tapi sebaiknya akan ibu jelaskan lagi. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Yuk kita taati 5M, tetapi sebelumnya akan ibu jelaskan tentang apa itu corona. Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, yaitu
MERS, dan SARS. Corona Disease 2019 atau sering disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Penularan ini sebenarnya berawal dari hewan ke manusia, kemudian berkembang menular dari manusia ke manusia. Anak-anak, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 itu apa saja toh? Gejalanya adalah gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sesak nafas. Nah, masa inkubasi itu rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Karena itu, orang-orang yang kena COVID harus isoman atau isolasi mandiri selama 14 hari agar masa inkubasi itu selesai dan tidak menularkan lagi. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Karena itu, yuk hindari COVID. Berapa lama toh virus itu bisa hidup? Virus umumnya dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan yang halus. Jika suhu dan kelembapan memungkinkan, mereka dapat bertahan selama beberapa hari. Virus corona baru sensitif atau mati terhadap sinar ultraviolet dan panas. Karena itu, kalau kalian misalnya baru main di luar, sebaiknya kalau pulang mandi dengan air panas, maka akan mengurangi risiko COVID. Dan kalau pada siang hari, kalian bisa berjemur. Karena dengan berjemur, itu virus-virus akan mati. Jam berjemur yang baik adalah antara jam 10 sampai jam 11 siang. Waktunya 15 menit sudah cukup. Anak masih semangat ya? Akan Ibu lanjutkan cara penularan COVID-19. Ada 2 cara, yaitu yang pertama melalui droplet. Yang kedua adalah melalui kontak tidak langsung, yaitu melalui bersentuhan atau berjabat tangan. Penularan yang pertama melalui droplet adalah cairan atau cipratan air liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Coba anak-anak kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ada orang yang batuk, maka akan mengeluarkan droplet yang jatuh langsung ke tanah. Tetapi yang ke udara lama itu yang namanya airborne. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah gambar virus yang keluar dari mulut orang yang sedang batuk ataupun orang yang sedang bersin ataupun berbicara tanpa masker. Penularan yang kedua adalah kontak tidak langsung, yaitu melalui bersentuhan atau berjabat tangan. Percikan virus dari orang yang batuk, berbicara, maupun orang yang bernyanyi tanpa masker itu akan menempel di permukaan benda. Nah, permukaan benda tersebut mungkin disentuh oleh tangan. Virus yang dibawa oleh tangan yang terkontaminasi tadi mungkin terbawa di saluran mukosa di mulut, hidung, dan mata orang tersebut dan membuatnya orang yang tersentuh tadi terjangkit virus. Anak-anak, sekarang kalian sudah jelaskan tentang cara penularan virus tersebut. Untuk itu, sekarang hindari berjabat tangan, mengusap wajah,
menyogok hidung, mengucek mata di saat tangan kita kotor. Yuk kita bersama-sama menghindari hal tersebut. Apabila kita bertemu dengan orang dan ingin memberi salam, kita tidak perlu berjabat tangan lagi, tetapi dengan cara memberi salam tangan di dada dan menganggukkan tubuh. Itu sudah merupakan penghormatan yang sangat baik. Kemudian tidak usah mengepalkan tangan lagi maupun pakai sikut seperti yang ada gambar itu, ya. Anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Tadi di atas sudah Ibu jelaskan tentang gejala umum. Nah, sekarang gejala-gejala yang lebih mendetail itu apa toh tentang virus COVID-19? Gejala yang paling umum itu orang mengalami demam, itu kedinginan badan tetapi suhunya panas. Kemudian batuk kering, tenggorokannya terasa gatal. Kemudian badan merasa lelah, lemas, lesu. Lanjutnya gejala khusus. Gejala khusus apa saja? Rasa tidak nyaman, apa-apa tidak enak, nyeri tenggorokan. Ada yang mengalami diare. Ada yang mengalami konjungtivitis, mata merah. Kemudian kepala terasa sakit. Dan yang lebih sakit itu adalah hilangnya indera perasa atau penciuman. Sehingga makan apapun, seenak apapun, kita tidak bisa merasakan apakah itu manis, apakah itu asin, apakah pahit, semuanya hambar. Ada juga yang ruas-ruas pada kulit atau perubahan warna pada jari, tangan, atau kaki. Itu yang sering dialami oleh orang-orang yang kena COVID. Akan lebih serius apabila kesulitan bernafas atau sesak nafas. Lah, kalau sudah seperti ini, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena ini butuh pertolongan dengan harus diberi oksigen agar bisa bernafas dengan lega. Anak-anakku sayang, tentunya kita tidak ingin terpapar dari COVID-19. Karena itu, protokol kesehatan apa yang wajib ditaati oleh masyarakat, terutama kita, adalah 5M. 5M itu apa saja tadi? Yang pertama adalah memakai masker. Dalam memakai masker itu harus benar. Dan sebaiknya memakai masker harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Coba kita lihat video di bawah ini. Perhatikan baik-baik ya. Halo sahabat Mangusada, saya Dr. Dedi, dokter umum di Rumah Sakit Daerah Mangusada, Kabupaten Badung. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Pertama yang harus dilakukan adalah mencari masker yang benar, yakni yang dibuat dengan menggunakan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung. Kawat tersebut harus ditekan agar tidak menyisakan celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Jangan pernah melepas masker dan menempelkan di leher. Masker tidak boleh digunakan ketika sudah dilepaskan. Masker dilepas dengan menarik tali yang ada di masker.
jangan memegang sisi masker yang berwarna. Demikian informasi cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Dan jangan lupa lakukan hand hygiene setelah melepas masker. Semoga bermanfaat. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kita mencuci tangan tidak sembarangan untuk menghasilkan tangan yang bersih, terbebas dari kuman. Lalu, apa saja yang harus kita taati untuk mencuci tangan sampai bersih? Yang pertama, basahi kedua tangan kamu dari telapak tangan. Tuangkan sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan kamu secara bergantian. Gosok tangan setidaknya selama 20 detik. Bilas tangan dengan baik di bawah air bersih yang mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan menggunakan handuk yang bersih. Nah, kalian akan lebih jelas dengan video yang akan Ibu sampaikan di bawah ini. Yuk, perhatikan ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Anak-anak, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Coba perhatikan gambar-gambar di slide berikut ini. Ada dua orang anak yang sudah memakai masker tetapi tetap menjaga jarak aman. Jarak aman yang baik adalah kurang lebih 2 meter. Menjaga jarak harus dalam semua kegiatan. Contohnya pada saat antri, pada saat duduk menunggu, ataupun pada saat bercerita dengan teman. Jaga jarak harus betul-betul diterapkan agar walaupun sudah memakai masker, itu droplet tadi tidak akan mengena kepada orang yang akan diajak bicara. M yang keempat adalah tidak kumpul-kumpul ataupun berkerumun. Kita berusaha menjauhi kerumunan. Kita tidak usah ke pasar dulu, tidak usah ke tempat wisata dulu, tidak usah ke mall dulu. Tetapi kita diam di rumah saja agar kita terhindar dari COVID. Mengapa kita tidak boleh kumpul-kumpul? Karena kita tidak tahu dari sekian orang banyak itu siapa yang sakit atau tidak. Karena ada yang OTG, orang tanpa gejala, sehingga kita tidak bisa membedakan, oh ini yang COVID, oh ini yang tidak. Sehingga kemungkinan tertular dari OTG itu kemungkinan besar bisa terjadi. Yang kelima adalah kurangi mobilitas atau kurangi kegiatan yang ada di luar. Kalau tidak penting sekali, kita tidak usah bepergian. Kita tunda dulu acara-acara untuk pergi ke tempat saudara, ke tempat wisata, kemudian bermain ke rumah teman. Apabila tidak penting, ditunda dulu ya. Halo anak-anakku sayang, masih semangat kan?
Nah, itu tadi adalah 5M yang harus kalian terapkan, kalian lakukan agar bisa terhindar dari COVID-19. Nah, selain itu, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana toh caranya? Yaitu kamu harus cukup tidur atau istirahat. 1 hari 1 malam minimal 7 jam. Lakukan olahraga dan pada siang hari dengan berjemur matahari. Perbanyak buah dan sayur dan makanan yang bergizi. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Begitu ya anak-anak, kalian harus sehat. Oke? Selain itu, kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan Allah agar kita dan keluarga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita bisa pulih kembali ke suasana normal seperti apa yang pernah kita lakukan dulu. Kita selalu ceria, pergi kemana-mana tidak ada batasan, mau sesuka hati pergi tidak ada aturan. Ya toh, ingin kembali seperti itu? Karena itu, yuk terapkan 5M dengan sebaik-baiknya. Lindungi diri, lindungi keluarga. Kita sehat, aman, dan bahagia. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Anak-anak cerdas, demikian materi yang telah Ibu sampaikan. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah Ibu paparkan tersebut. Yang pertama adalah mari menanamkan kesadaran ke dalam diri kita sendiri untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan. Yang kedua, 5M itu wajib untuk dipatuhi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Demi kesehatan kita, pandemi berakhir, dan kita bisa hidup normal. Anak-anak, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan Ibu berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tuliskan di selembar folio dan jawablah. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan apa 5M itu. Yang kedua, mengapa protokol kesehatan wajib ditaati di masa pandemi ini. Pekerjaan ini dikumpulkan apabila sudah ada pengumuman sekolah bersama-sama dengan pekerjaan yang lain. Sudah jelas ya? Karena itu akan Ibu akhiri pembelajaran kali ini dan marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.